Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ufiani, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Grobogan yang mengambil prodi Pendidikan Agama Islam yang sedang menjalani semester 4, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang bertemakan tentang etika peserta didik menurut tafsir Al-Quran. Presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester pada semester 4. Pada tema yang akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan 3 surat yang berdasarkan, yang merujuk pada etika peserta didik. Yang pertama yaitu surat Al-Kahfi ayat 68, yang kedua tafsir surat Az-Zariyat ayat 56, serta tafsir tentang etika peserta didik dalam surat Luqman ayat 18. Langsung saja saya sampaikan yang pertama yaitu surat Al-Kahfi. Saya akan membacakan bunyi surat Al-Kahfi ayat 68. Boleh teman-teman bisa menyimak dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Pada ayat tersebut yaitu saya akan menyampaikan arti setiap perkata, yaitu yang pertama wa kaifa. Wa kaifa itu yang artinya adalah dan bagaimana, serta tasbiru. Tasbiru tersebut yaitu artinya kamu akan bersabar, yang ala yang artinya terhadap apa, yang lam belum, tuhid kamu kuasai, bihi khubra tentangnya ilmu hakikat yang ada di dunia serta di akhirat nantinya. Pada arti ayat tersebut dapat kita pahami lebih jelasnya yaitu pada tafsir surat Al-Kahfi ayat 68. Menurut tafsir Jalalain, di dalam ayat tersebut yaitu telah disebutkan di dalam hadis yang telah disampaikan ayat surat Al-Kahfi ayat 68, artinya tersebut juga disampaikan di dalam hadis yang penafsirannya yaitu bahwa Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku, ilmu yang tidak kamu ketahui, tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui ilmu itu." Di dalam tafsir tersebut surat Al-Kahfi ayat 68, seorang Nabi Musa itu dia berguru kepada Nabi Khidir untuk menuntut ilmu, dan di dalam menuntut ilmu tersebut seorang peserta didik itu harus memiliki etika peserta didik, seperti bersabar dalam menuntut ilmu, serta menerima sebuah permasalahan yang telah ia lakukan, maka ia akan membuahi permasalahan yang telah ia lakukan tersebut. Dia akan mendapatkan sebuah bisa dikatakan dengan panen apa yang ia tanam. Dia akan panen sebuah perlakuan yang dia lakukan selama ini. Harus menerima apa yang
apa yang terjadi setelah ia melakukan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu dengan serta seorang peserta didik itu dia harus bersabar, yang setelah saya sampaikan tadi, bersabar, dan bersabar itu dalam menuntut ilmu sesuai syariat agama Islam, dan tentunya tetap berada di jalan Allah. Untuk tafsir yang kedua yaitu di sini saya akan juga menyampaikan asbabul nuzul surat Al-Kahfi ayat 68. Dalam berdasarkan surat yang telah saya sampaikan tadi, untuk surat Al-Kahfi tersebut dijelaskan tentang asbabul nuzul dari surat Al-Kahfi ayat 68 ini. Akan tetapi terdapat riwayat sahih yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana pada riwayat ini kita akan mengetahui hal yang melatar belakangi keinginan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir, yaitu tentang belajar menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu tersebut kita harus bersabar dalam menuntut ilmu yang tetap berada di jalan Allah. Yang selanjutnya yaitu tafsir surat Az-Zariyat ayat 56 tentang etika peserta didik. Yang berbunyikan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, yang artinya wama artinya itu dan tidak, khalaqtu aku menciptakan, al jinni jin, wal insi illa dan kecuali manusia, illa itu kecuali, liya'budun agar mereka itu berdoa kepada Allah. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin bukan tujuan yang lain, namun tujuan yang utama yaitu agar mereka berdua tetap berdoa kepada Allah. Tafsir surat Az-Zariyat ayat 56 menurut tafsir Jalalain yaitu tentang iman. Iman itu artinya yakin. Maka dengan tafsir ayat Az-Zariyat ini menyampaikan tentang iman, yaitu meyakini. Iman itu artinya yakin, meyakini adanya Allah, dan iman itu bisa bertambah dan berkurang ketaatan dan kemaksiatan dan amal soleh kewajiban hamba pada Allah. Serta pengertian di dalam ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan kenyataan. Karena mengapa? Karena dalam realitanya manusia itu serta jin dia diciptakan oleh Allah hidup saling berdampingan, namun seorang manusia tidak bisa melihat dengan kasat matanya, melihat secara langsung tentang hal-hal gaib seperti jin tersebut. Namun dengan hidup yang berdampingan, manusia ataupun jin hidup itu terus berdoa dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang artinya bahwa orang-orang kafir itu tidak menyembahnya karena ia meyakini adanya Allah itu hanyalah orang yang beragama Islam ataupun umat Islam. Karena sesungguhnya dari ayat ini tidaklah memastikan keberadaannya, perihalnya sama saja dengan pengertian yang terdapat di dalam perkataanmu, aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis dengannya, dan kenyataannya terkadang kamu tidak menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul surat Az-Zariyat ayat 56. Asbabun nuzul surat Az-Zariyat ayat 56 yaitu ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintahnya kepada mereka secara terperinci, yang artinya yaitu secara urut dan jelas memberitahukan bahwa dia akan menciptakan manusia dari tanah. Selanjutnya yaitu etika murid terhadap guru dalam surat Luqman ayat 18 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang arti perkataannya yaitu wala, dan yang artinya dan jangan, tus'ir kamu berpaling, serta tus'ir itu artinya berpaling, khaddaka pipi atau wajahmu, serta linnasi kepada manusia, wala tamshi fil ard dan jangan berjalan di bumi, maroha dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, yang membanggakan dirinya sendiri. Dengan ayat ini secara gamblang yaitu menyampaikan bahwa seorang murid itu dia tidak boleh sombong, bangga terhadap dirinya sendiri jika ia telah berhasil memperoleh ilmu, dan dia tidak boleh lupa terhadap jasa yang diberikan oleh guru atau seorang pendidik kepada seorang murid tersebut, agar dia tidak memiliki sifat yang sombong. Tafsir surat Al-Luqman ayat 18 yaitu menurut Quraisy Shihab, ayat ini merupakan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar berakhlak dan memiliki sopan santun ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Beliau menasihati anaknya dengan berkata, dan wahai anakku, janganlah engkau berkeras memalingkan pipimu atau wajahmu dari manusia siapapun dia karena didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Sedangkan menurut tafsir Al-Muhtasar yang berbunyi yaitu, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia dengan sifat kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak dan membanggakan diri. Congkak itu berarti angkuh, dengan membanggakan dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bercongkak, yang angkuh dalam berjalannya, yang bangga terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan terhadapnya, serta menyombongkan di atas sesama manusia antara lain, dan dia tidak memiliki sikap bersyukur, justru malah mengingkari apa nikmat yang telah diberikan kepada Allah, sehingga dia lupa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Sekian penyampaian presentasi kali ini oleh saya yang dapat saya simpulkan mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kesimpulannya: 1. Etika peserta didik yang harus ia miliki terhadap guru, yaitu 1. Seorang peserta didik harus bersabar dalam menuntut ilmu yang berada di jalan Allah. Yang kedua, seorang peserta didik dianjurkan menuntut ilmu disertai berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, seorang peserta didik tidak boleh memiliki sikap sombong atau angkuh dan berjalan dengan congkak yang tidak memiliki nilai, yang membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya, sehingga dia memiliki sikap yang sombong yang ditanamkan ke dalam diri sendiri. Sekian materi yang telah saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman serta bagi dosen Pak Ali Musyafa telah melihat
video presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan penyampaian tafsir ayat Al-Quran pada presentasi saya, serta kurangnya tutur kata yang sopan santun ataupun ada perkataan yang kurang berenak di dalam hati Pak dosen maupun teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.